Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat, para alim ulama, tokoh masyarakat, ada juga Pak Kepala Desa yang tentu saja kita hadir ke sini untuk takziah. Wabil khusus kepada Sahibul Bait, keluarga besar dari Allah yarham Ustaz Haji Sahri Abdullah, yang atas kehendak Allah semata, takdir Allah semata, tadi sekitar jam 8 kurang beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kurang lebih 26 hari ya. Istri beliau juga lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ucapkan bersama para ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu sekalian, kalimat istirja yang Allah ajarkan langsung khusus kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah pula kita akan kembali. Ini kalimat spesial. Jadi ini kalimat bukan Rasul yang mengajarkan, tetapi Allah langsung yang mengajarkan kepada kita. Satu paket dengan ayat yang dibacakan oleh santri tadi, santri Allah yarham Ustaz Sari Abdullah ya. Satu paket dengan arahan dari Allah gitu ya. Dan kalimat istirja ini istimewanya Allah turunkan kepada umatnya Rasulullah. Jadi tidak kita ketemukan para nabi terdahulu ketika mereka tertimpa musibah mengucapkan kalimat istirja, tidak adil. Ketika Nabi Yakub mendengar anaknya itu, ya bohong juga, anaknya yang lain berbohong bahwa anaknya yang sangat disayang, yang bernama Yusuf kecil sebelum menjadi nabi, katanya ditangkap oleh serigala sehingga mati. Nabi Yakub tidak mengucapkan kalimat istirja. Begitu juga dengan musibah-musibah yang lain yang dialami oleh para nabi. Mereka tidak mengucapkan kalimat istirja, sehingga ada mufassir yang menyatakan memang kalimat istirja ini hanya Allah turunkan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini para ikhwan, luar biasa ayat yang dibaca tadi, dan ini betul-betul menjadi penghibur kita. Memang salah satu makna takziah itu adalah sabar, tabah. Artinya agar kita menyabar-nyabarkan dan membuat ketabahan gitu ya bagi sahabat kita yang ditimpa musibah, sehingga kesannya adalah menghibur. Ya, ayat tadi mungkin kita sama-sama menghayati ayat yang dibaca tadi aja lah gitu ya. Saya sebenarnya kalau ini yang saya khawatirkan dari tadi sebenarnya. Saya bilang mudah-mudahan ada Ustaz Hasbi. Jadi kalau ada takziah beliau yang menyampaikan, kita mendapat nasihat dari beliau. Ternyata beliau pulangnya awal. Dan Walid Iman juga lagi nggak ada di tempat. Saya tanya Ustaz Ariansah, nggak ada juga. Dalam hati saya nih, Naib nanti nggak lama pun Naib bilang, dah. Saya terus terang aja, ini memang kami sangat dekat dengan Ustaz Sahri. Jadi tidak bisa kami berlama-lama membicarakan beliau. Nanti takut tak bisa ngomong pula kan. Kami banyak punya kenangan yang luar biasa dengan beliau. Waktu saya masih muda dulu. Sekarang pun masih muda juga sih. Ya, waktu satu-satunya yang punya motor beliau. Jadi kami kemana-mana, kalau mau panjang langkah tuh minjam motor beliau. Motor Yamaha warna merah, excellent ya. Tahun berapa sih? Deluxe ya? Superlook ya. Yang suaranya
kira-kira 50 meter udah kedengaran itu. Ya itu motor keren dulu. Ya, nah Pak Ivan. Jadi ini Masya Allah. Allah sebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita kuatkan dulu iman kita sehingga kita berhasil memaknai ayat ini. Kalau kita tak mampu mengambil hikmah, mengambil makna dari ayat ini, pasti berhubungan dengan keimanan kita yang kurang. Jadi kita kuatkan iman kita kepada Allah, kita yakini Al-Quran ini sebagai firman Allah, hidayah yang Allah turunkan untuk memperbaiki segala kehidupan kita. Allah sebutkan, Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, minta tolonglah kalian kepada sabar dan sholat. Kenapa pula gitu ya? Kenapa Allah perintahkan kepada kita, kok minta tolong dengan sabar dan sholat? Harusnya kan Allah perintahkan kepada kita untuk minta tolong kepada Allah, pemilik segalanya. Mesti ada sesuatu. Padahal sabarnya sabar siapa Bapak Ibu sekalian? Sabarnya itu sabar kita, bukan sabar tetangga, bukan sabar orang tua, bukan. Maksudnya itu sabarnya sabarmu. Kemudian sholatnya sholat siapa? Sholat kita juga. Jadi Allah perintahkan minta tolong kepada Allah terhadap segala persoalan ini tidak dibatasi nih, persoalan apapun. Walaupun kemudian nanti ini berhubungan dengan musibah gitu ya. Persoalan apapun yang Allah perintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini pertama sabar. Sabar ini ringan kita ucapkan ya. Apalagi kalau kita punya anak, ini paling gampang kita mengucapkan sabar kepada anak. Bahkan kadang-kadang ironis. Ironisnya saya sering lihat gini. Ada ibu-ibu nyuruh sabar ke anaknya tapi sambil marah. Cobalah sabar nak. Dalam hati saya, awak tuh nyuruh sabar, awak yang tak sabar. Ya, sabar. Sabar itu sebenarnya manusia itu punya dua minimal Pak Iman. Manusia itu punya dua kemampuan yang Allah tanamkan dalam dirinya. Jadi setiap manusia itu pasti punya itu. Satu, kekuatan bertahan. Yang kedua, kekuatan mendorong. Itu. Jadi ini manusia nggak diajari pun dia pasti punya ini. Cuman mungkin yang berbeda itu kapasitasnya beda-beda. Setiap orang itu memiliki kapasitas yang berbeda. Tetapi pada dasarnya pasti memiliki kemampuan, kekuatan bertahan dan kekuatan untuk mendorong, melakukan, berbuat itu. Pasti manusia itu, pasti punya itu. Nah ini sabar ini adalah mewakili kekuatan bertahan. Allah perintahkan kepada kita untuk bertahan. Kenapa pula bertahan? Karena kita akan menjumpai banyak hal yang tak sesuai dengan keinginan kita, rencana kita, kemauan kita, bahkan sebagian di antaranya menyakiti kita. Kita akan menemukan itu di muka bumi. Allah memang merancang itu di dunia. Cara kerja dunia memang begitu. Cara kerja dunia dan cara kerja manusia itu memang begitu. Pasti akan kita jumpai itu. Allah kasih satu senjata, senjatanya sabar. Apanya yang kita sabari, Bapak Ibu? Maksudnya itu agar kita tak boleh keluar dari jalan Allah, jalan kebaikan, jalan yang sudah digaris oleh Allah. Yang sering kita minta itu, ihdinas siratal mustaqim. Secara umum begitu. Jalan yang lurus yang Allah perintahkan, yang ditunjuki oleh Rasul itu, yang dihidayahi oleh Allah itu. Agar kita apa? Enggak boleh melenceng sedikit pun. Karena kalian, karena kita semuanya pasti akan menjumpai banyak hal yang tak cocok dengan yang kita inginkan, tak cocok dengan rencana kita, maka Allah kasih senjatanya sabar. Sabar itu yang membuat kita tetap berada dalam putaran Allah. Lagi sedih, banyak itu yang membuat kita terpancing untuk keluar dari jalan Allah. Orang yang terkena musibah, pancingan pertama itu dalam pikiran dia. Langsunglah bersunguzon kepada Allah. Kemudian terpancing lagi untuk mengucapkan sesuatu yang tak layak. Kemudian dia katakanlah macam-macam tuh. Lebih parah lagi kemudian dia lakukan dengan tangannya. Lalulah terjadi tangannya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan kemudian menetap dalam dirinya, menjadi karakter dirinya tak sabar, tergesa-gesa dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kebetulan kabarullah saya kerja di dinas kesehatan. Sebelumnya 15 tahun kurang lebih, belasan tahun kerja di rumah sakit jiwa. Agak paham dikit dengan masalah kesehatan jiwa. Ternyata menurut penelitian, 1 dari 10 orang manusia itu, manusia dewasa ya, di atas 15 tahun, itu mengalami depresi.
Depresi itu tekanan batin, belum gangguan jiwa. Cuman dirinya sudah tertekan. Ini orang penting sekali untuk sabar. Kenapa menjadi tertekan? Karena dia tak cepat-cepat bangkit ketika menghadapi ada persoalan dalam diri. Jadi tertekan. Padahal kita tak boleh lama-lama. Manusia itu tak boleh lama-lama dia berada dalam zona tekanan, tak boleh lama-lama. Sebenarnya tekanan itu sebenarnya dalam kepikiran kita sebenarnya. Kalau fisik saya tak yakin kita selamanya itu merasa tertekan. Siapa yang merasa letih di kantor? Ya semua kita letih lah ya. Pokoknya berkantor nih dari pagi jam 8 balik jam 4 di kantor gitu. Letih. Balik ke rumah memang dia tidur? Enggak tidur. Terus apa yang membuat kita letih? Bukan badan kita letih. Pikiran sebenarnya letih. Kita datang ke rumah mungkin kita lebih capek sebenarnya daripada di kantor. Banyak yang kita kerjakan. Ibu-ibu apalagi itu, ibu-ibu lebih hebat lagi. Kalau dia kerja mungkin letih dia bilang kerja nih. Begitu udah banyak ke rumah, memang kau tidur? Saya tanya kawan saya yang ibu-ibu. Enggak, dia bilang. Malah nyuci lah, nyapu lah. Lebih letih sebenarnya. Tetapi dia kerjakan dengan enjoy. Jadi apa masalahnya? Dia punya tekanan dalam otak dia, itu yang membuat dia merasa letih. Jadi letihnya kita itu, susahnya kita itu, capeknya kita itu sebenarnya itu terdapat di pikiran kita. Manusia itu tidak ada yang berhenti betul, kerja itu tidak ada. Dia hanya mengganti kegiatan. Dia kalau berlama-lama dalam satu kegiatan membuat dia letih, payah, capek, lelah pikiran. Kemudian dia ganti dengan kegiatan. Ada kawan-kawan kita itu yang bekerja di kantor, kemudian dia merasa letih, balik ke rumah dia ngambil sepeda, pakai sepeda 10 kilo. Ketawa-ketawa dia sambil sepeda. Bukan letih itu sebenarnya. Jadi bukan fisiknya letih, tapi pikiran yang letih. Nah, terkait dengan ini, kembali lagi kepada sabar. Betapa pentingnya sabar sehingga kita tidak beranjak dari jalan Allah. Ista'inu bis sabri, kata Allah. Minta tolong dengan kesabaran. Makanya kita jadilah manusia-manusia yang sabar. Sabar bukan hanya satu kali sabar, tetapi sabar yang menjadi karakter. Makanya salah satu dalam Al-Quran ini, perintah yang bertimpak, itu adalah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, kata Allah. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan terus kuatkan kesabaran sehingga kau menjadi orang yang penyabar. Dan berhati-hatilah, berwaspadalah, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi sabar dan terus kuatkan kesabaran. Kalau hanya sekedar sabar, Bapak Ibu sekalian, maka itu masih belum kuat. Maka dalam Al-Quran Allah tambah lagi, wasabiru. Mana yang lebih kuat, Bapak Ibu sekalian? Sabar, penyabar. Kalau sabar mungkin hanya satu kali aja, tapi kalau penyabar itu orang yang sabarnya banyak sehingga disebut sebagai penyabar. Macam ini, marah sama pemarah. Mana yang lebih banyak tuh? Pemarah. Kalau marah sekali aja belum tentu pemarah. Tetapi kalau dia setiap kali ada pancingan langsung marah, disebut dia sebagai pemarah. Nah, Allah perintahkan dalam hal sabar, sabarlah kamu sehingga kamu menjadi orang yang penyabar. Bersabar para hamba Allah sekalian. Satu hal lagi, kita ini bertuhan kepada Allah. Itu sudah sejak awal, sejak SD itu, kita sudah tahu itu. Tuhan kita itu adalah Allah. Salah satu asma dan sifat Allah itu, Allah maha menetapkan takdir. Itu pun sudah kita ketahui juga. Yang namanya takdir ketetapan Allah, itu ya terserah Allah. Apapun Allah kehendaki, Allah ingin tetapkan, berkehendak untuk menetapkan, Allah takdirkan, ya terserah Allah. Jadi bagaimanapun modelnya, bagaimanapun keputusan Allah, begitu Allah tetapkan, maka sang hamba hanya sebelum sabar itu sudah respon. Tetapi sebelum sabar itu, hanya, kata orang Jawa itu, apa Bang Mulis? Nerimo. Betul gak nerimo? Nerima. Jadi takdir itu, yang paling penting tuh, terima. Coba Bapak Ibu sekalian, kita lihat diri kita lihat kehidupan kita, banyak sekali yang Allah tetapkan. Yang kita, mungkin dalam hati kita bertanya, ya Allah, kenapa saya? Kenapa keluarga saya? Kenapa mama saya? Kok dia yang kena? Kenapa rumah saya? Kenapa pekerjaan saya? Sudah terjadi itu. Dalam pikiran kita, mungkin kita suka bertanya begitu.
Allah Maha menetapkan. Kadang-kadang ya, Masya Allah ya, kalau masalah kematian, kadang-kadang Allah ambil satu-satu, satu kampung Allah ambil satu bulan. Satu ketika Allah ambil dalam jangka waktu yang sangat cepat. Tsunami itu kan kejadiannya sangat cepat itu. 200.000 lebih yang meninggal dunia. Yang hilang, anggaplah ya, hilang itu kita anggap meninggal dunia. Hitungan kilat selesai dalam jangka waktu 1 hari. Allah tetapkan. Kadang-kadang kejadiannya ada yang Allah ambil tuh, ada yang sakit, ada yang seketika, ada yang mendadak, ada yang sakit bertahun-tahun gitu kan. Saya punya paman, punya bibi dan paman gitu ya, yang sudah agak lumayan sepuh, sudah pensiun. Kemudian bibi saya terkena penyakit stroke, dirawat oleh paman saya. Dirawat, kemudian lama dirawat, ternyata yang meninggal duluan paman saya itu. Bibi saya setelah itu ya masih lama juga usia beliau. Allah panjangkan usianya, berapa tahun kemudian baru dipanggil oleh Allah SWT. Allah ambil itu, Allah tetapkan, Allah takdirkan seperti itu. Kita nerima. Kalau nerima itu karena Allah yang maha menetapkan. Allah maha pembuat takdir. Barulah kita merespon dengan kesabaran. Biasanya manusia kalau menerima sesuatu, tertimpa kepadanya sesuatu, dia pasti mengeluarkan reaksi. Kalau kita renungkan lagi, kalau Allah sudah tetapkan sesuatu seperti itu, maka ketika kita merespon dengan kesabaran, para hamba Allah sekalian, seyogyanya kita kuatkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar menerima, tetapi bertambah dia punya keimanan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Selanjutnya dengan sholat. Para malah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Ini sholat juga luar biasa. Kita bersyukur orang Islam saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sholat itu adalah syariat yang sangat tua. Sejak zaman Nabi Adam dulu di surga, itu sudah sholat sebenarnya. Kemudian semua para nabi sholat. Sampai nabi-nabi Bani Israel sholat. Sampai teman-teman kita di Nasrani, orang-orang Yahudi, ada itu syariat sholat. Kenapa kita bersyukur sekali? Karena kemudian inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Yang Allah pelihara, Allah janji untuk memelihara itu adalah syariatnya, Qur'annya, kitabnya umat Islam, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat kita ini yang memang seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya sholat juga, tetapi syariatnya entah kemana-mana. Jadi Masya Allah, kita bersyukur benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat kita Allah jaga, Allah pelihara, sehingga syariat sholat ini para hamba Allah sekalian, syariat yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalurnya tepat dan benar. Allah perintahkan kepada kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan sholat. Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan sungguh, sholat itu adalah syariat yang Allah khususkan. Itu kalau syariat yang lain itu kan, Allah turunkan perintahnya dalam Al-Quran. Cukup dengan perintah dalam Al-Quran gitu ya. Allah taukidkan, Allah perkuat. Contoh puasa diantaranya. Tetapi, kalau untuk sholat secara khusus, Allah perjalankan Rasul Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah angkat ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk nerima perintah sholat. Jadilah sholat kita seperti ini. Walaupun ada perbaikan dari masa ke masa. Sebagaimana contoh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hamba sekalian, lagi-lagi kalau tadi sabarnya sabar kita, sholatnya sholat kita. Jadi gunakan kekuatan kita untuk apa? Gunakan kekuatan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami beberapa waktu yang lalu pernah bilang begini. Sekarang kan kaum muslimin benar-benar lagi sedang teruji. Masjid Al-Aqsa dan saudara kita yang ada di Palestina, mereka sedang berjuang di garda terdepan untuk mempertahankan kemuliaan kesucian Masjid Al-Aqsa. Ada 3 masjid yang Allah kasih amanah kepada kita untuk dijaga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mungkin nampaknya, alhamdulillah, rasa-rasanya tak mungkin pula orang tiba-tiba menguasai. Karena memang di tengah jantung kekuatan umat Islam gitu kan. Tetapi Masjid Al-Aqsa ini di bawah kekuasaan Zionis Yahudi. Dulu ketika ada pasukan gajah namanya,
Allah abadikan Al-Quran, yang mereka bergerak untuk menghancurkan Ka'bah. Pakai apa? Para malas sekalian, Allah nolongnya. Pakai wa arsala alaihim tayran ababil, kata Allah. Dan kami utus kepada mereka burung ababil yang melemparkan kepada mereka batu dari api neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kata Allah. Kemudian mereka menjadi hancur berantakan, hangus seketika, lenyap, binasa, seperti daun yang dimakan ulat, hilang, punah. Itu orang untuk menyerang Masjidil Haram yang ada di Mekah, milik Allah. Allah yang punya itu. Itu Baitullah, jelas. Kenapa pula para malas sekalian sekarang ketika Masjidil Aqsa diserang, dikuasai, setidak-tidaknya mereka sudah berkuasa sejak tahun 1948 sampai sekarang, mereka melecehkan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Bahkan saat ini memang betul-betul seperti niat betul mereka akan menghancurkan Gaza dan menguasai seutuhnya Masjid Al-Aqsa. Mungkin pertanyaan kita muncul, kenapa tidak dibuat seperti dulu ya Allah? Allah kirim burung apa tak bisa? Apa bagaimana ini gitu kan? Para malas sekalian, ini kembali kepada apa yang kami sampaikan di awal tadi, ista'inu bis-sabri was-shalah. Karena memang di umat sekarang ini Allah telah perintahkan kepada kita untuk berjuang menggunakan kekuatan kita. Syariat jihadnya itu sudah turun. Yang namanya syariat jihad, pakai sholatmu, pakai sabar-sabarmu, pakai dirimu, pakai perjuangan dirimu untuk apa? Untuk li'la kalimatin. Ya. Pakai kita. Pakai tenaga kita. Ini karakter umat Rasul. Umat terakhir, syariat yang paling mulia, bahkan kitabnya yang paling sempurna, yang setelah beliau tidak akan diturunkan lagi wahyu Allah. Tapi ternyata, kalau kita lihat, ini umat Rasul yang paling terakhir gitu ya, ternyata hijrahnya pakai jalan kaki dan onta kan. Bayangan kita kalau yang terakhir itu kan seperti Nabi Sulaiman, sekali selebat saja sudah nyampe langsung ke Madinah. Nah, esensinya bukan itu. Allah memberikan kemuliaan kepada umat beliau. Allah contohkan dengan Rasul Muhammad SAW. Beliau bergerak berjuang dengan tenaga beliau dan tenaga kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga nanti amalnya menjadi banyak dan sebagian Allah matikan mereka dalam kondisi syahid. Jadi sebenarnya ketika kita berjuang dengan diri kita Allah perkuat dengan kesabaran lisan kita, amal kita, pada dasarnya Allah sedang memberikan peluang kepada kita untuk memiliki amal yang banyak, memiliki kemuliaan yang banyak. Karena memang tugas, kembali kepada masjid gitu ya, tugas untuk melindungi, menjaga kemuliaan masjid itu tidak mungkin Allah serahkan kecuali kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu salah satu renungannya. Kalau ada nanti sebagian pertanyaan kita, kenapa tidak Allah bikin seperti Masjidil Haram dulu ketika diserang oleh tentara Abraham. Ya, kita perkuat dengan sholat, para hamba Allah sekalian. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki sholat minimal 5 waktu sehari semalam. Dan jangan, kalau minta tolong itu bukan hanya dengan 5 waktu. Kalau 5 waktu itu bukan minta tolong, itu absen. Kalau minta tolong itu dengan sholat-sholat yang nawafil. Khalwat kepada Allah, munajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Dengan sujud yang lama-lama. Karena kalau sujud lama-lama di sholat wajib, itu nanti khawatir ada makmum yang ngomel di belakang. Makanya kalau mau sujud lama-lama, kita ketika sholat sendiri, ketika kita sholat nawafil, tidak berjamaah gitu, tidak menjadi imam. Seperti itu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Maka para hamba Allah sekalian, kemudian Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang terakhir, ya kita lompat saja. Ini Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in. Allah katakan begini. Wa lanabluwannakum. Kata Allah, dan pasti kami akan uji kamu. Bapak Ibu sekalian, kalau kena uji, siapa? Kalau mahasiswa kena mau diuji oleh dosen tuh, mau ujian skripsi.
Itu saat-saat yang paling menegangkan. Saya waktu ujian tesis, udah seminar semua, udah rasa-rasanya sudah dikuasai. Begitu sidang ujian tuh hilang semua. Tak ada yang bisa jawab. Ujung-ujungnya dosen bilang, Pak Urai dia bilang, udah beli tiket balik ya. Udah Bu, saya bilang. Ah, ini sebabnya kita bisa jawab nih, gitu deh. Cuman tak bisa A ya, dia bilang, kalau gini nih, kalau mau A, ngulang lagi. Oh, tak bisa apa lah, Bu, saya bilang. Saya udah blank lah saya ini. Itu kalau kena uji ya begitu. Ini para hamba Allah sekalian, Allah sebutkan, kami pasti akan uji kamu. Nah, Allah katakan begitu. Kalau dengar itu, kita pun langsung takut, ya Allah, Allah yang mau uji nih. Walanabluwannakum. Tapi kemudian Allah lanjutkan dengan satu kalimat penghibur. Dan ini penting sekali. Karena ini sesuai dengan kapasitas kita. Bisyai'in. Nah, itu deh. Kata ini penting sekali. Karena ini menunjukkan, Allah katakan, memang kamu akan diuji, kata Allah. Tetapi, rumusnya itu adalah bisyai'in. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Sedikit. Makanya rumus ujian itu adalah sedikit. Yang namanya ujian itu mesti sesuatu yang tak cocok dengan liur kita. Kita maunya nyaman-nyaman, tiba-tiba kena dengan hal yang susah-susah. Kita maunya yang lapang-lapang, tiba-tiba Allah uji dengan yang sempit-sempit. Kita maunya sehat, Allah uji dengan sakit dan seterusnya macam itu. Tetapi Allah sebutkan di sini bisyai'in. Itu sedikit. Makanya tidak ada ujian yang banyak. Pasti sedikit. Orang sebutkan begini, kalau iman itu mesti sabar dan syukur. Tapi sebenarnya harusnya lebih banyak syukur daripada sabar. Kenapa? Karena sabar itu menunjukkan ujian kan. Ujian itu pasti sedikit. Yang banyak itu adalah nikmat. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kau coba-coba menghitung nikmat Allah, pasti kau tak mampu mengirakannya. Karena pasti banyak nikmat Allah itu. Bapak Ibu sekalian, coba yang kakinya berkejung. Ada nggak? Itu nikmat Allah. Karena banyak orang tak bisa kakinya berkejung. Yang kakinya berlipat. Itu nikmat Allah juga. Karena jangan coba-coba melipat kaki kalau sedang asam urat di lutut. Nah, ada yang ketawa. Pasti nikmat Allah. Itu tandanya mulutnya normal, telinganya normal. Kalau telinga tak normal kan kita bingung. Kenapa pula orang ketawa tuh? Apalagi kalau ketawanya di rumah. Orang ketawa selesai semua, kita baru ketawa seorang di rumah. Udah, sakit berarti deh. Nikmat Allah. Banyaknya itu nikmat Allah. Dari yang kita hitung, yang tampak di kita, yang kita rasakan nih, sampai yang tak kita rasakan. Bahkan lebih banyak lagi yang tak kita rasakan. Saya sering contohkan begini. Kayak nih. Ini Allah nih menciptakan tubuh kita nih dengan penciptaan yang sempurna. Untuk ukuran makhluk ya. Penciptaan yang sempurna. Tetapi kontrolnya tak ada Allah serahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian punya motor? Punya ya. Sekarang yang megang kuncinya siapa? Saya, masing-masing yang punya motor. STNK-nya BPKB, kunci saya megang. Kapan mau saya hidupkan, saya hidupkan. Saya kontrol motor kita. Gitu kan? Tetapi tubuh kita merasa memiliki tubuh kita, wajah-wajah saya, kaki-kaki saya, kontrolnya Allah yang pegang. Ada yang bisa kontrol lubang hidup? Yang bisa kontrol bulu hidup? Yang bisa kontrol mata kita? Yang bisa kontrol rambut kita? Saya ingin rambut hidung saya mau tumbuh sepanjang rambut kepala saya. Nggak susah. Tak bisa. Allah mengontrol semua. Allah tak serahkan kontrol itu kepada kita. Kenapa? Karena pasti kita tidak akan mampu mengontrol tubuh kita. Meskipun sedetik. Ada yang bisa mengontrol. Ya Allah, kasihkan kunci mengontrol tubuhku itu kepadaku 1 detik. Mati gitu, Pak. Ada yang bisa mengontrol jantung? Aku mau menghendaki jantung itu ada 4 bilik. Coba yang ke arah bilik serambi itu diperbanyak darahnya. Tak bisa. Itu Allah semua mengontrol tuh. Jantung itu dikelilingi oleh, jantung itu dihidupi oleh satu pembuluh darah. Pembuluh darahnya sangat kecil. Kan tubuh kita ini kan sebenarnya hidupnya kan karena ada darah kan. Kalau sampai darah terhambat, maka tubuh itu bisa mati. Nah, yang kebas-kebas tuh hati-hati itu, artinya darah terhambat tuh. Semuanya dialiri oleh darah. Jantung itu yang menghidupi otot jantung itu pembuluh darah. Namanya pembuluh darah koroner. Makanya penyakit jantung koroner itu artinya pembuluh darahnya yang kecil itu udah sumbat-sumbat. Itu yang bikin sakit tuh. Sehingga kerja jantung jadi tidak maksimal. Nah, ini
Allah yang rancang begitu. Itu tuh ilmu yang ketahuan, yang bisa kita pelajari. Banyak lagi hal-hal lain yang tidak kita ketahui. Tetapi berjalan secara otomatis, bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, gara-gara ujian sedikit, kemudian kita hilangkan nikmat Allah, itu betul-betul memang keterlaluan. Makanya salah satu bentuk keterlaluan manusia itu adalah ketika dia kufur nikmat. Hati-hati sekali para malas sekali ini, naudzubillah min dzalik. Dosa yang sangat besar yang sehingga umatnya itu dilaknat oleh Allah, Bani Israel, adalah berpunca dari mereka tidak syukur nikmat. Maka marilah kita perbanyak syukur kita sehingga kita merasa setiap ujian yang timbul kepada kita itu menjadi kecil dibandingkan dengan nikmat Allah. Kata Allah nih, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu ciri orang yang sabar. Banyak ciri orang sabar. Tetapi yang penting itu, salah satu yang penting itu adalah mereka ketika tertimpa musibah, mereka ucapkan kalimat istirja seperti yang saya katakan tadi, semuanya, sesungguhnya semuanya milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini Masya Allah para hamba sekalian. Saya kira ini kalimat yang sangat kita perlukan ketika kita sedang dirundung derita, dirundung malam. Karena begitu kita ucapkan ini, saya sangat yakin plong. Karena semua yang ada di kita ini milik Allah. Semua yang hidup dalam lingkaran kehidupan kita milik Allah. Yang sesuai dengan ketentuan Allah, ketika Allah berkehendak, maka ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur sekali kita, Allah ajarkan kepada kita kalimat istirja ini yang sungguh demikian itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, kepada Nabi terdahulu, kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini yang mewarisinya. Masya Allah, kalimat istirja. Oleh karena itu, para hamba sekalian, saya berharap benar kita perbanyak kalimat ini ketika tertimpa sesuatu hal yang tidak kita senangi. Meskipun, kata Rasul, sekedar tali sepatunya putus. Biar kita terbiasa. Hal-hal yang kecil-kecil. Mungkin hilang uang 50. Nggak ada lagi uang 50 ya. 500 sekarang. Uang 500. Atau mungkin ada barang-barang kecil yang tertinggal di kantor. Atau ada hal-hal yang remeh terjadi di kehidupan. Ucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agar apa? Agar ketika nanti kita mendapatkan ketetapan Allah yang besar. Yang kita merasa akan tidak kuat menerimanya. Kita ucapkan itu. Dan saya sangat yakin itu akan menjadi satu penguat. Karena kalau orang sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, sudah pasrah kepada Allah, apa yang berikutnya? Allah pasti akan membacking dirimu. Innallaha ma'as sabirin. Allah backing kita itu kalau sudah sabar. Kita ini Rasul dan para sahabat terdahulu. Umar itu mulianya karena Allah dan Rasulnya. Karena Quran dan Sunnah itu. Hebatnya manusia itu karena itu. Para sahabat terdahulu. Kalau tidak, Masya Allah. Umar itu adalah, naudzubillah waktu itu ya. Beliau adalah gembong kekuatan yang betul-betul menjadi pemimpin dari orang-orang yang memusuhi Rasul dan kaum muslimin kala itu. Kemudian masuk Islam. Mulia karena Allah dan Rasul. Jadi, biasakan kita mengucapkan kalimat istirja sehingga kita merasa milik Allah, kembali kepadanya, dan insya Allah menjadi plong diri kita. Nah, ini berikutnya yang terakhir, para hamba sekalian. Ini Masya Allah. Kita cari ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak ada nampaknya 3 hal ini yang Allah jadikan satu. Ini balasan untuk orang yang menerima keputusan Allah. Bersabar dia, ucapkan kalimat istirja tadi. Apa itu? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Allah berikan ampunan. Allah berikan rahmat. Dan Allah perkuat dengan petunjuk dari Allah SWT. Kita cari ayat-ayat yang menggabungkan 3 hal ini, para hamba sekalian, tidak kita ketemukan. Kecuali dalam ayat ini. Ayat tentang apa? Ayat tentang ujian yang direspon oleh seorang mukmin dengan sabar dan mengucapkan kalimat istirja. Ini Masya Allah. Kemudian, ya, kami seringkali merasa iri dengan
saudara-saudara kita yang dipanggil Allah dengan cara yang sangat nampak kemuliaan. Ini Masya Allah. Tadi ngobrol sama Akhina Lukman, bagaimana Ustaz Sahri Abdullah, beliau bahkan sampai ditanya oleh Akhina Lukman, dia bilang tak letih coba mengucapkan kalimat Astaghfirullah. Ya Allah para ikhwan, itu apa ya, penutup hidup yang kita inginkan seperti itu. Kita ini kalau nak dilepaskan kita ngomong, banyak nak kita omongkan tuh Pak Iwan. Apalagi ketika sedang waktu-waktu terakhir itu. Bukan hanya kita yang ada di situ tuh. Wujudnya memang ada kita anaknya. Banyak bab lain tuh. Untuk apa? Melencengkan pikiran kita. Berlomba-lomba dia. Itu saat yang paling penting bagi mereka. Untuk apa? Untuk melencengkan dari jalan Allah. Bagaimana kalau penutup lisan kita itu bukan kalimat-kalimat thayyibah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kebiasaan kita ini, kebiasaan omongan kita ini, terus terang jalah kita ini. Hari-hari kalau mau kita hitung-hitung mana banyak. Waktu kita istighfar itu waktu kapan? Waktu dapat duit, waktu hilang duit. Nah, ibu-ibu, istighfar itu ibu, waktu dapat duit, waktu hilang duit. Waktu hilang duit kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Waktu dapat duit, alhamdulillah, kita ketawa deh. Lupa mungkin alhamdulillah. Ya langsung nyimbangi dapat duit. Gitu. Begitu hilang duit, baru kita istighfar. Begitu kita dapat musibah yang banyak, kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Bagus, betul. Cuman kalau mau kita bikin perimbangan, lisan kita ini lebih banyak telecok, terbelok ke hal-hal yang lain. Makanya ketika penutup kehidupan, ketika kita menemukan ada saudara-saudara kita yang Masya Allah, maka kita merasa iri. Masya Allah. Berarti Allah tuntun benar gitu. Kalimat akhir dari yang kita dengar dari lisan beliau itu, kalimat-kalimat thayyibah, tak henti beliau ucapkan itu. Pilihan kata terbaik para Allah sekalian adalah zikrullah. Kita punya pilihan ribuan, bahkan mungkin jutaan kata-kata yang ingin kita ucapkan. Satu hari manusia itu minimal mengucapkan 60.000 kata. Minimal. Kalau dia kurang dari itu, pendiam orangnya. Nah, satu hari, berapa puluh ribu kata yang nak kita ucapkan tuh. Yang disodorkan mungkin oleh jin tuh. Ini kau ucapkan, ini kau ucapkan. Tetapi, Allah tuntun kita, Allah tuntun beliau, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini Masya Allah para ikhwan. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah. Saya merasa berbahagia sekali pernah kenal dengan beliau. Banyak sekali teladan yang bisa kita ambil. Orang itu sangat resah kalau jauh dari Allah. Itu model beliau. Beliau orang yang sangat resah kalau meninggalkan sholat berjamaah. Teladan kita ini resahnya di mana? Saya kenal betul dengan beliau. Kalau soal sholat itu, soal infak dan seterusnya. Paling dulu beliau berpayah-payah, bersusah payah untuk mendatangi serun azan itu para ikhwan. Paling dulu dia. Bahkan sempat setelah pensiun itu, beliau sempat ngurus anak orang itu para ikhwan. Dia tahu amal terbesar terbaiknya itu ketika mengajarkan Quran. Amal terbaik itu. Ya Masya Allah. Jadi kita kehilangan orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil banyak pelajaran dari beliau. Dan kami merasa sangat yakin Allah akan ringankan segala beban beliau ketika menghadap Allah SWT. Dan yang terbanyak dari yang kita kenang itu adalah kebaikan beliau. Ini sudah orang-orang yang baik memang begitu. Kalau kita mengenal seseorang, yang terbanyak istilahnya timbangan itu kan ada dua nanti, timbangan baik dan buruk. Tapi manusia itu kerjaannya itu adalah menilai hal-hal yang nampak. Dan kita insya Allah menyaksikan betapa banyaknya kebaikan beliau sejak kita kenal sampai akhir hayat beliau. Para malah sekalian, jadi kalau boleh kita meminta kepada Allah, ya Allah, minimal kita minta itu kematian yang seperti ini, yang diakhiri dengan kalimat-kalimat thayyibah, yang ringan, mudah sekali. Kata Luqman, ya Allah, mudah sekali. Allah tidak beratkan ketika melepaskan beliau. Dan kita itu merasa musibah para ikhwan. Tetapi ketahuilah, orang beriman itu, kematian adalah nikmat terbesar bagi orang yang teriman. Karena begitu mereka dipanggil dalam kondisi iman, maka begitu dia melihat betapa kecilnya dunia. Betapa kecilnya dunia. Betapa tidak ada artinya dunia dibandingkan dengan rahmat Allah yang Allah persiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bersusah payah, berletih-letih, berdarah-darah untuk apa? Untuk menghadap Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah barangkali yang disampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang tetap istiqomah dalam kebaikan dan keimanan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.